Pernahkah Anda membayangkan bahwa nyawa yang Anda selamatkan justru akan berbalik menyelamatkan hidup Anda dengan cara yang tak pernah terduga? Bagi sepasang suami istri, Bima dan Anjani, satu tindakan kebaikan di tengah malam yang basah oleh amukan badai ternyata membuka tabir sebuah kebenaran yang akan meruntuhkan dan membangun kembali seluruh pemahaman mereka tentang arti sebuah keluarga. Kisah mereka dimulai bukan dengan kebahagiaan, melainkan dengan sunyi yang memekakkan di dalam sebuah mobil yang melaju membelah malam. Malam itu, langit Jakarta seolah menumpahkan seluruh kesedihannya. Hujan badai turun dengan dahsyat, menciptakan tirai air arsitek berusia 35 tahun yang tenang dan pekerja keras. Dan Citra, seorang ilustrator buku anak-anak berusia 33 tahun yang lembut dan penuh perasaan. Harapan mereka untuk menimang buah hati, untuk melengkapi keluarga kecil mereka, telah melalui berbagai upaya medis yang tak terhitung jumlahnya. Namun, sore itu, dokter kembali menggelengkan kepala dengan sorot mata prihatin. Harapan itu padam sekali lagi. Citra memalingkan wajahnya ke jendela, menatap butiran-butiran hujan yang berlomba-lomba menuruni kaca. Ia menyeka sudut matanya yang basah secara diam-diam, tak ingin suaminya melihat kerapuhannya. Sementara itu, Baskara yang membuat lampu-lampu jalanan tampak kabur dan patah. Petir menyambar sesekali, membelah kegelapan dengan kilat yang menakutkan. Diikuti gemuruh guntur yang seakan mengguncang bumi menggenggam kemudi dengan erat. Buku-buku jarinya memutih. Helaan napasnya yang di tengah cuaca yang tak bersahabat itu. Bima dan Anjani sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah klinik vertebrate terdengar samar di antara deru hujan dan suara wiper yang bergerak monoton. Mobil itu terasa dingin dan kosong, dipilitas di kawasan Menteng. Mobil mereka melaju pelan, menyusuri genangan air yang mulai meninggi di beberapa ruas senuhi oleh rasa bersalah dan keputusasaan yang tak terucap. Mereka saling mencintai, tetapi beban ini perjalan. Di dalam, keheningan terasa lebih dingin daripada embusan AC. Ini adalah kepulangan mereka yang kesukaan lahan menciptakan jarak di antara mereka. Ketika mobil mereka berbelok memasuki kompleks perumahan yang sekian kali dengan hasil yang sama. Sebuah kegagalan. 7 tahun sudah usia pernikahan mereka. 7 tahun penantian yang dipi. Mata Citra yang sembab tiba-tiba menangkap sebuah gerakan di sudut gang yang remang-remang memenuhi harapan, doa, prosedur medis yang menyakitkan, dan siklus kekecewaan yang tak berujung. Font, sebuah gumpalan kecil berwarna putih tergeletak tak berdaya di pinggir jalan. Basah kuyup oleh his dokter sore tadi masih terngiang jelas. Kata-kata klinis yang terasa menusuk tanpa ampun. Mau air hujan. Mas, berhenti. Sebentar, Mas. Seru Citra tiba-tiba, suaranya sedikit beron. Maaf, Pak Bima, Bu Anjani. Siklus kali ini belum berhasil. Anjani, yang kini berusia getar. Baskara terkejut dan refleks menginjak rem hingga mobil mereka berhenti mendadak. 33 tahun. Membuang pandang keluar jendela. Wajahnya yang biasanya teduh kini dibasahi J tanpa menunggu jawaban. Citra membuka pintu dan berlari menerobos hujan. Tak peduli gaunnya basah kuyup. Jak air mata yang berusaha ia sembunyikan. Tetesan hujan yang berlomba-lomba di kaca jendela di atas tanah becek. Seekor anjing kecil berbulu putih menggigil hebat. Darah segar mengalir dari salah seolah mencerminkan gejolak di dalam hatinya. Setiap tetesnya adalah representasi dari harapan yang L1 kakinya. Bercampur dengan air hujan dan lumpur. Lehernya terjerat seutas tali tambang Kasaruruh. Ia merasa hampa, sebuah ruang kosong yang begitu besar di dalam rahim dan hatinya.
Sebuah kegagalan sebagai yang sudah lapuk dan kotor. Seolah seseorang telah berusaha mencekiknya. Matanya yang bulat dan gelap memancarkan ketakutan yang luar biasa. Citra berlutut di hadapan anjing itu, mengulurkan tang seorang perempuan, seorang istri. Di sebelahnya, Bima yang berusia 35 tahun. Menggenggam kemudi dengan erat hingga buku-buku jarinya memutih. Rahangnya mengeras, menahan desah frustannya dengan hati-hati. Jangan takut. Kamu terluka, ya? Tenang, tenang Rasi yang ingin meledak. Ia melirik Anjani sekilas, melihat bahu istrinya yang bergetar pel, bisiknya lembut. Anjing itu menggeram pelan dan sedikit mundur, tetapi ia tidak lari. Sean, rasa bersalah dan tak berdaya menyiksanya. Ia merasa gagal sebagai suami. Sebagai lelaki yang tak olah-olah seluruh sisa tenaganya hanya cukup untuk bertahan di tempat itu. Tatapan matanya menyiratkan kepasrahan. Baskara menyusul, memegang payung untuk melindungi istrinya. Citra mampu memberikan kebahagiaan paripurna bagi wanita yang sangat ia cintai. Keheningan di antara mereka bukan lagi keheningan yang nyaman, melainkan sebuah jurang yang terisi oleh rasa bersalah, iba, dan keputusasaan yang tak sudahlah. Jangan sekarang, ayo kita pulang. Nanti kamu bisa sakit, ujarnya, mencoba membujuk. Terucap, saat mobil mereka berbelok dari jalan utama menuju kompleks perumahan mereka di daerah Depok. Melewati namun, Citra menggelengkan kepalanya dengan tegas. Matanya menatap Baskara dengan sorot yang sudah lama tidak dilihat suaminya, sorot penuh keyakinan. Kita tidak bisa meninggalkannya seperti ini, Mas. Dia juga sebuah gang yang lebih sempit dan remang, sorot lampu mobil menembus kegelapan. Tepat di san makhluk hidup. Kalau kita tinggalkan dia bisa mati. Kata-kata itu membungkam Baskara. Ia melihat Allah. Di sudut sebuah gang buntu dekat tempat pembuangan sampah sementara. Mata Anjani menangkap sesuatu. Kesungguhan di mata istrinya, sebuah percikan kehidupan di tengah mendung yang menyelimuti mereka. Akhirnya, ia umpalan kecil berwarna putih, meringkuk tak berdaya di atas aspal yang basah dan kotor. Mengalah, ia kembali ke mobil, mengambil handuk kering dari bagasi, lalu memberikannya pada Citra. Dengan Mas, berhenti sebentar, seru Anjani tiba-tiba. Suaranya serak dan sangat perlahan. Citra membungkus tubuh mungil anjing itu. Awalnya, anjing itu menesak. Bima terkejut. Refleks, ia menginjak rem dengan cukup kuat, membuat mobil berhenti mendadak. Ada apa, Anjani? Kamu kenapa? Petik 2. Tanpa menjawab, Anjani membuka pintu mobil dan negang. Namun kehangatan dari handuk dan sentuhan lembut Citra sepertinya membuatnya luluh. Tenak langsung menerobos hujan deras. Bima, yang panik melihat istrinya berlari ke tengah hujan, segera menyusulnya hanya abis. Dan ia pun pasrah dalam dekapan penyelamatnya. Lalu memejamkan mata. Di sana, di bawah lindungan sebuah gerobak tua yang rusak. Seekor anjing kecil berbulu putih terbaring di rumah. Pasangan itu segera membuat tempat yang hangat di sudut ruang keluarga. Citra dengan telaten membersihkan luka yang gemetar. Bulunya yang seharusnya putih bersih kini kotor oleh lumpur dan basah kuyup. Salah satu kak di kaki anjing itu menggunakan air hangat dan antiseptik. Anjing itu hanya diam, tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Seinya terluka dan mengeluarkan darah segar yang sedikit larut oleh air hujan. Yang lebih menyayat hati, lehernya terolah mengerti bahwa ia sedang ditolong. Citra memberinya nama Putih. Ia kemudian menghangatkan semjerat seutas tali tambang usang dan kotor yang seolah mencekiknya.
Matanya yang bulat dan nangkuk nasi yang dicampur dengan suwiran ayam rebus dan kaldu hangat. Lalu meletakkannya di dekat put hitam memancarkan ketakutan yang luar biasa. Namun juga sebersit perlawanan terakhir. Anjani beri. Baskara hanya mengamati semua itu dengan wajah datar. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang bergerak. Ia melihat istrinya, yang selama berbulan-bulan terlihat murung dan kehilangan semangat. Kini sibuk merawat seek jongkok, tak peduli gaunnya basah dan kotor. Tidak apa-apa, nakor makhluk tak berdaya dengan penuh kasih sayang. Ada secercah kelegaan, bahkan sedikit rasa iri, melihat Cit. Tenang, ya, bisiknya lembut, mengulurkan tangannya perlahan. Anjing itu menggeram lemah, mencoba mundur, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak jauh. Sorot matanya seolah berkata bahwa ia telah pasrah menemukan fokus baru. Mengurus diri sendiri saja sudah sulit. Sekarang ditambah anjing, gumam Baskara pelrah pada nasibnya. Bima yang tiba di samping Anjani, mencoba menarik lengan istrinya. Anjani, Ayan, namun nadanya tidak lagi terdengar dingin. Malam itu, setelah memastikan Putih nyaman, Citra yang kita pergi. Jangan aneh-aneh, hujan deras begini, nanti kamu sakit. Lagi pula, itu kelelahan merebahkan diri di atas sofa di dekat anjing itu. Baskara menghampirinya, duduk anjing liar. Bisa jadi rabies atau penyakit lain. Anjani menggelengkan kepalanya dengan tegas. Matanya bek di tepi sofa dan membelai rambut istrinya dengan lembut. Apakah kita benar-benar bisa menjadi orang tua, Masaka Kaca? Tidak, Mas. Kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Lihat dia terluka, bisik Citra lirih, menyuarakan keraguan yang selama ini membebani mereka. Baskara tidak menjawab, dan kedinginan. Kalau kita tinggalkan dia sekarang, dia pasti mati, ucapnya dengan suara bergetar. Ia hanya terus mengelus kepala istrinya, membiarkan sentuhannya yang berbicara. Menjelang dia juga makhluk hidup, Mas. Sebuah nyawa. Setelah semua harapan kita yang mati hari ini, apa kita tega membiarkan aja? Ketika hujan telah reda dan menyisakan udara malam yang dingin, sebuah suara gaduh membangunkan Citra. Nyawa lain mati di depan mata kita? Petik 2. Kata-kata itu menghantam Bima telak. Ia terdiam, menbrak. Ia tersentak bangun dan melihat ke samping. Baskara juga sudah terjaga, matanya wasatap istrinya lalu ke arah anjing malang itu. Argumen Anjani bukan sekadar tentang seekor anjing, mereka bergegas ke ruang tamu. Pintu depan rumah mereka terbuka lebar, dan Putih sudah tidak melainkan tentang harapan, kehidupan, dan keputusasaan mereka sendiri. Akhirnya, Bima menghela napas panjang. Ia menyer ada di tempatnya. Pintunya, kenapa bisa terbuka? Putih kemana? Tanya Citra dengan wajah. Ia kembali ke mobil, mengambil handuk kering dan sebuah selimut kecil yang selalu tersedia di jok belakang. Dengan panik, matanya mencari-cari ke seluruh penjuru ruangan. Baskara segera berlari ke depan dan memeriksa pintu. Gagang pintunya menunjukkan bekas ditekan dari dalam. Apa mungkin? Putih yang membukanya dan sangat hati-hati. Anjani membungkus tubuh kecil yang gemetar itu dengan handuk. Awalnya, keluar, gumamnya tak percaya. Tanpa sempat mengenakan jaket tebal. Mereka berdua berlari keluar, jing itu menegang karena terkejut dan takut. Tetapi sentuhan lembut dan kehangatan dari handuk itu sepertinya membuatnya sedikit rileks. Tak lama kemudian, seolah semua tenaganya telah habis, ia terkulai le rumah. Udara dingin sisa hujan menusuk kulit. Mereka menyusuri gang-gang di sekitar rumah, memanggil-manggil nama Putih, namun tak ada jawaban.
Hanya kesunyian malam yang membalas. Tiba-tiba, Mas dalam dekapan Anjani dan memejamkan matanya. Malam itu, mereka tidak hanya membawa pulang kesedihan, tetapi juga secercah kehidupan yang tak terduga. Tamu yang membawa ke dari ujung gang, terdengar suara langkah cepat yang mendekat. Ketika mereka menoleh, Baskara berseru kaget. Hangatan. Setibanya di rumah, suasana yang biasanya sepi terasa sedikit berbeda. Bima memarkir mobil. Citra, lihat itu. Petik 2. Itu putih. Namun, ia tidak sendirian. Di moncongnya, ia di garasi. Sementara Anjani bergegas masuk sambil mendekap erat buntalan handuk berisi anjing kecil itu. Ia menggigit sesuatu yang terbungkus kain. Ia berjalan perlahan, seolah membawa beban yang sangat berharga, lalu menempatkannya di sudut ruang keluarga yang hangat, di atas sebuah karpet tebal. Bima segera mengambil kotak P, meletakkannya dengan hati-hati di hadapan Baskara dan Citra. Citra terperangah 3K, sementara Anjani dengan telaten membersihkan luka di kaki anjing itu menggunakan kapas dan antiseptik. Bungkusan itu terbuat dari sehelai kain batik yang sudah lusuh dan basah. Dan bungkusan itu, selama proses pengobatan darurat itu, anjing kecil tersebut sama sekali tidak bersuara, tidak bergerak. Terdengar suara tangisan bayi yang sangat lemah, nyaris tak terdengar, dari dalam kain itu. Jih ataupun menggonggong, ia hanya diam, membiarkan tangan Anjani merawat lukanya dengan pasrah. Antung Citra serasa berhenti berdetak. Seluruh tubuhnya merinding. Tidak mungkin. Dengan tangan seolah-olah ia mengerti bahwa wanita di hadapannya ini berniat baik. Anjani kemudian pergi ke dapur. Gemetar, ia membuka lipatan kain batik itu. Di dalamnya, terbaring seorang bayi mungil yang baru lahir. Ia mengambil semangkuk air minum dan meletakkannya di dekat anjing itu. Lalu, ia memasak nasi hangat, tubuhnya berlumuran darah dan masih basah. Tali pusarnya bahkan belum terpotong dengan benar. B mencampurnya dengan telur dadar yang ia suwir-suwir kecil. Aroma gurih masakan sederhana itu mengisi dapuri itu menangis lirih. Seolah mencari kehangatan di tengah dinginnya dunia yang baru saja menyambutnya. Mereka yang sunyi. Ia membawanya dan meletakkannya di depan anjing itu. Makan, Citra tak bisa menahan air matanya. Ia segera mengangkat bayi itu, mendekapnya erat ke dadanya, mencoba ya. Biar ada tenaga, bisik Anjani, sambil mengelus kepalanya pelan. Anjing itu memberikan kehangatan dari tubuhnya. Ya Tuhan, bagaimana bisa? Siapa yang tega melakukan ini? Isaknya pilendus makanan itu sejenak. Lalu mulai makan dengan lahap. Seolah sudah berhari-hari tidak menemukan makanan. Baskara, yang masih terguncang, segera sadar dari keterkejutannya. Ia mengeluarkan ponsel. Jani tersenyum tipis melihatnya. Ia memutuskan untuk memberinya nama. Aku akan memanggilmu Putih, katanya dan menelepon ambulans serta polisi. Selama menunggu, Citra terus memeluk bayi itu, merasakan tubuh mungilnya yang lembut. Karena di tengah kegelapan malam ini, kamu adalah satu-satunya hal yang putih dan murni yang begitu dingin. Bibirnya yang membiru. Putih duduk diam di samping mereka, menjilati tangan Citra sekami temukan. Bima berdiri di ambang pintu ruang keluarga, mengamati semua itu dengan ekspresi yang sulit diolah, berkata, "Terima kasih sudah menyelamatkannya." Tak lama kemudian, suara sirine memecah kehenartikan. Ia menghela napas. Satu orang saja sudah sulit diurus, sekarang kita harus menambah seekingan fajar. Ambulans datang dan bayi itu segera dilarikan ke rumah sakit. Polisi mulai memeriksa tempat kejadian. Mencoba anjing, gumamnya.
Namun nadanya tidak terdengar dingin atau marah. Justru, ada sedikit rasa memahami rangkaian peristiwa yang luar biasa ini. Ini bukan sekadar kasus penelantaran anak biasa. Bagaimana Putih bisa menemukan iri dalam suaranya? Ia melihat sebersit cahaya di mata Anjani yang sudah lama padam. Cara Anjani merbayi itu? Dan mengapa ia membawanya ke rumah Baskara dan Citra? Semua menjadi teka-teki. Awat anjing itu penuh kasih, kelembutan, dan perhatian adalah pancaran naluri keibuan yang selama. Citra ikut ke rumah sakit, tak mau lepas dari sisi bayi itu. Beruntung, nyawa sang bayi berhasil ini terpendam dan tersakiti. Malam itu, setelah memastikan Putih nyaman dan hangat, Anjani diselamatkan, meskipun ia menderita hipotermia parah dan dehidrasi. Di lobi rumah sakit, Baskara duduk termenung sambil memeluk Putih. Ia mengelus punggung anjing itu dan berbisik pada yang kelelahan secara fisik dan emosional. Merebahkan dirinya di sofa, tak jauh dari tempat Putih berbar dirinya sendiri. "Kamu ini sebenarnya siapa? Kenapa kamu datang pada kami? Dan kenapa kamu membawa bayi itu?" Petik 2. Ming. Bima datang dan duduk di tepi sofa, mengelus rambut panjang istrinya dengan lembut. Apakah malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Baskara dan Citra? Di tempat yang berbeda, keduanya memikirkan pertanyaan yang kita benar-benar bisa menjadi orang tua. "Mas," bisik Anjani. Suaranya nyaris tak terdengar. Bima tidak menjawab. Ia hanya terus mengelus rambut Anjani, membiarkan sentuhannya yang memberikan jawaban sama. "Mengapa harus kami? Mengapa bayi itu datang ke hadapan kami? Dan mengapa Putih, seekor anjing terus sebuah harapan yang ia sendiri tak yakin masih memilikinya?" Malam semakin larut, hujan di luar telah hantar, menjadi perantara takdir ini. Malam itu berlalu dalam balutan air mata, keterkejutan, dan sebuah keajaiban yang terasa begitu nyata sekaligus sulit dipercaya. Ruang perawatan intensif neonatal, NICU reda, menyisakan udara dingin yang menusuk. Ketika fajar hampir menjelang, sebuah suara gaduh yang tiba di rumah sakit terasa sibuk dan tegang. Para perawat dan dokter bergerak cepat, memberikan penanganan darurat kepada tiba sontak membangunkan Anjani. Brak, seperti suara pintu yang dibanting. Ia terbayi mungil yang baru saja tiba. Dari balik jendela kaca, Citra menatap tanpa berkedip. Kulit bayi itu masih lonjak bangun. Di sampingnya, Bima juga sudah membuka mata, tampak sama terkejutnya. Mereka saling pucat, dan napasnya yang lemah terdengar melalui monitor di samping inkubator. Tangan Citra gem pandang sejenak sebelum bergegas menuju sumber suara. Ruang tamu. Pintu utama rumah mereka terbuka lebar, membiarkan angin dingin subuh masuk tanpa permisi. Dan di sudut ruangan, tempat Putih seharusnya berbaring getar hebat. Baskara merangkul bahunya, mencoba menenangkan. "Dia akan bertahan, Citra. Dia sudah, kini kosong. Karpet dan mangkuk makannya ada di sana, tapi Putih telah lenyap." "Put bertemu dengan orang yang hangat sepertimu," bisik Baskara. Citra hanya bisa menggigit bibirnya. "Taki hilang," seru Anjani panik, wajahnya pucat pasi. "Pintunya. Kenapa pintunya bisa sanggup berkata-kata?" Seorang dokter keluar dari ruangan dan menghampiri mereka. Secara ajaib, terbuka. Petik 2. Bima segera berlari ke depan dan memeriksa gagang pintu. Ada bekas cakaran samar di dekat Ken. Bayi ini selamat tanpa kerusakan organ yang serius. Tapi usianya baru beberapa jam, dan risiko infeksi masih sangat tinggi. Jika tidak ditemukan lebih cepat, mungkin ceritanya akan berbeda. Mendengar itu, tangis Citra pecah. "Biopnya,
Kenop pintu mereka memang model gagang yang bisa dibuka dari dalam dengan menekannya ke bawah. Jangani itu telah dibuang di tengah malam yang dingin dan hujan. Hanya terbungkus sehelai kain tipis. Yang jangan, Putih yang membukanya dan kabur, pikir Bima tak percaya. Seekor anjing kecil menyelamatkannya bukanlah manusia, melainkan seekor anjing terlantar. Fakta itu membuat hatinya semakin sakit. Yang baru mereka temukan, bisa membuka pintu tanpa pikir panjang, bahkan tanpa sempat memakai jaket tebal. Mereka berasaannya terhadap Putih kini bukan lagi sekadar iba, melainkan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam. Pol 2 berlari keluar rumah. Udara subuh yang basah dan dingin langsung menusuk kulit. Jalanan kompleks masih isi segera memulai penyelidikan. Mereka menelusuri kembali jejak kaki Putih dari saat ia menghilang hingga lokasi sepi dan gelap. Putih, Putih, mereka memanggil berulang kali, suara mereka terdengar Put bayi ditemukan. Dengan menganalisis rekaman CCTV dari beberapa toko di sekitar kompleks perumahan, mereka menemukan petunjuk pentingus asa di keheningan pagi. Mereka menyusuri setiap gang, memeriksa setiap sudut, namun tak ada jejakan. Keesokan paginya, Baskara dan Citra dipanggil ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Seorang penyidik dengan jing putih itu. Hati Anjani mencelos. Apakah Putih tidak suka berada di rumah mereka? Apakah ia kembali ke tenang menjelaskan? Anjing yang bapak dan ibu selamatkan sepertinya sengaja membawa bayi itu. Dari rekaman CCTV, kami melihat anjing itu masuk ke sebuah bangunan mangkrak di ujung jalan. Lalu keluar beberapa saat kemudian sambil membawa bejalanan yang kejam. Tiba-tiba, dari ujung gang tempat mereka pertama kali menemukannya, terdengar rungkusan itu. Citra terbelalak. Jadi, dia menemukan bayi itu di sana? Siapa yang suara langkah pelan dan gesekan sesuatu di aspal? Mereka menoleh serentak. Bima menyipitkan mata ruh bayi di bangunan itu. Petik 2. Penyidik itu mengangguk. Area bangunan itu adalah bekas proyek pabrik yang terbanya. Mencoba melihat lebih jelas dalam keremangan. Anjani, lihat itu, seru Bima, engkalai. Aksesnya terbatas, tetapi kadang-kadang digunakan sebagai tempat berteduh oleh beberapa tunawisma. Suaranya terdengar kaget dan tak percaya. Itu Putih. Ia berjalan perlahan ke arah mereka. Sayangnya, lokasi persisnya adalah titik buta CCTV. Jadi kami belum bisa mengidentifikasi pelakunya. Namun, ia tidak sendirian. Di mulutnya, ia menggigit dan menyeret sesuatu yang besar sebuah bun saat itu. Baskara teringat kembali pada Putih. Tatapan matanya yang penuh ketakutan sekaligus ketegalan kain batik yang sudah lusuh dan kotor. Buntalan itu bergerak-gerak pelan. Dan Nuhan, ia merasa anjing itu bergerak bukan hanya karena insting, melainkan dengan sebuah tujuan. Pak, apakah ada catatan bahwa Putih pernah dipelihara seseorang sebelumnya? Mungkin ada microchip. Petik 2. Penyidik itu menggeleng. Dari dalam buntalan itu, terdengar suara. Suara yang sangat samar, lemah, namun tak salah lagi. Suara Tang, tidak ada microchip. Tapi kami menemukan bekas luka bakar samar di telinga kirinya. Sepertinya sengisan bayi. Kebenaran yang mengguncang jiwa. Jantung Anjani serasa berhenti berdetaya dibuat oleh seseorang. Mendengar itu, Citra merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Iya, seluruh tubuhnya merinding. Tidak mungkin, bisiknya. Ia berlari menghampiri Putih merasa ada rahasia kelam di masa lalu Putih. Setelah kembali ke rumah, mereka duduk terdiam, diikuti oleh Bima yang masih terpaku kaget. Dengan tangan gemetar, Anjani berlutut dan mengambil atap keluar jendela. Putih,
yang baru saja mereka jemput dari klinik hewan setelah lukanya diobati. Duduk buntalan kain itu dari mulut Putih. Kain itu basah dan dingin. Perlahan, ia membuka lipatannya. Ditenang di depan pintu. Baskara membuka pintu dan memanggilnya. Putih, masuklah. Putih hanya dalamnya. Terbaring seorang bayi mungil yang baru lahir. Kulitnya pucat dan membiru karena kedinginan. Dar memiringkan kepalanya sejenak, lalu perlahan masuk ke dalam rumah. Citra mengambil handuk dan mengeringah dan cairan ketuban masih menempel di tubuhnya yang mungil. Tali pusarnya bahkan belum dipotong dengankan bulunya yang sedikit lembab. Kamu ini sebenarnya siapa, Putih? Bisik Citra. Kenapa kamu datang ke rumah kami? Dan mengapa kamu membawa bayi itu? Petik 2. Putih tentu saja tidak bisa menjawab. Iya benar. Bayi itu menangis lirih. Sebuah rintihan memilukan dari sebuah nyawa yang berjuang mencari hanya menyandarkan moncongnya ke tangan Citra dan memejamkan mata. Seolah menemukan kehangatan yang kehangatan. Ya Tuhan, siapa yang melakukan ini? Anjani terisak. Tanpa sadar, ia telah lama ia cari. Malam itu, Citra tidak bisa tidur. Ia membuka ponselnya dan membaca berita lokal tentang peneluk bayi itu erat-erat. Mencoba menyalurkan kehangatan tubuhnya. Air matanya yang sejak semalam ia amuan bayi tersebut. Matanya terpaku pada sebuah komentar di bawah artikel itu. Jangan-jangan bayi ini ada tahan, kini tumpah ruah. Tangisannya bukan lagi tangisan kesedihan karena kegagalannya, melainkan hubungannya dengan pasien perempuan di RS Harapan Bunda beberapa bulan lalu. Dia kelihatan depresi berat dan katanya tidak punya suami. Tangisan pilu melihat kekejaman dunia. Sekaligus sebuah luapan emosi yang tak bisa ia jelaskan saat mendek. Jantung Citra berdebar kencang. Komentar itu sepertinya ditulis oleh seseorang yang bekerja di rumah sakit. Tanpa ragu, ia menelepon rumah sakit tersebut dan menanyakan informasi tentang pasien yang dimaksud. Seorangap kehidupan baru itu di dadanya. Bima, setelah pulih dari keterkejutannya, segera bertindak. Perawat senior, setelah diyakinkan tentang urgensinya, menjawab dengan hati-hati. Oh, Ibu Maya, ia mengeluarkan ponselnya dan dengan tangan yang sedikit gemetar menelepon ambulans dan polisi. Halo, saya menemukan maksud Anda? Betul, beberapa bulan lalu beliau adalah pasien kami. Didiagnosis dengan skizofrenia tahap bayi yang dibuang di daerah Depok. Tolong segera ke sini. Petik 2. Sambil menunggu bantuan datang, Anjani terus awal, tidak punya rumah, dan tidak ada wali. Setelah melahirkan, kami kehilangan kontak dengannya. Maya, nama memeluk bayi itu, membisikkan kata-kata penenang seolah bayi itu bisa mengerti. Tubuh bayi itu terasa yang terdengar rapuh, seperti nasibnya. Citra segera memberitahu Baskara, dan mereka kembali ke kantor polisi dengan sedingin es. Bibirnya berwarna ungu. Putih duduk diam di samping Anjani, menjilati tangan tuannya yang baru petunjuk baru itu. Polisi bergerak cepat dan mulai melacak keberadaan Maya. Beberapa hari kemudian, Maya ditemukan seolah berkata, "Terima kasih telah menyelamatkanku. Sekarang tolong selamatkan dia." Tatapan matanya yang di sebuah gubuk liar di pinggiran kota. Di dekat bantaran sungai. Ia meringkuk di lantai tanah. Mengenakan pakaian tadi malam penuh ketakutan. Kini berubah menjadi permohonan yang dalam. Tak lama, suara sirene memelusuh, terperangkap dalam dunianya sendiri. Ketika polisi bertanya tentang bayinya, awalnya ia tidak merespon secah keheningan subuh. Ambulans dan mobil polisi tiba di lokasi. Tim medis segera mengambil alih bayi itu. Namun, saat nama Putih disebut, matanya membelalak. Putih.
Dia yang memberinya pertolongan pertama dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Anjani dan Bima ikut serta. Membawa bayi itu, gumam Maya dengan senyum tipis yang menyiratkan kelegaan. Dia melakukannya dengan baik. Tak mau melepaskan bayi itu dari pandangan mereka. Polisi mulai mengamankan lokasi. Kasus ini bukan dia melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan. Mendengar pengakuan itu, Citra menitikkan air mata sekadar kasus pembuangan bayi biasa. Banyak kejanggalan yang membuat mereka bertanya-tanya. Dari mana? Nyawa bayi ini ternyata terhubung oleh seutas harapan terakhir dari seorang ibu yang putus asa. Maya dibawa anjing itu menemukan bayi tersebut. Dan mengapa ia membawanya tepat ke hadapan Bima dan Anjani? Semua ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan. Ia dengan tegas menyatakan tidak sanggup merawat bayinya dan justru berterima kasih jika Baskara dan Citra bersedia mengasuhnya. Mendengar itu, untuk pertama kalinya, Citra memikirkan sebuah terasa seperti kepingan puzzle yang membingungkan. Di lobi rumah sakit yang steril dan dingin, Bima duduk nama untuk bayi itu. Cahaya. Sebuah nama yang melambangkan harapan dan terang yang ia sambil memangku putih. Ia mengelus punggung anjing itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Kau bawa ke dalam kehidupan mereka yang gelap. Dengan bimbingan dari pihak rumah sakit dan dinas sosial. Baskara dan Citra ini sebenarnya siapa? Putih, kenapa kau datang pada kami? Dan kenapa kau membawa bayi itu? Petik 2. Malam itu menjadi memulai proses persiapan adopsi. Malam itu, Citra memeluk Baskara sambil menatap keluar jendela. Put malam terpanjang dalam hidup Bima dan Anjani. Di tempat yang berbeda Anjani di depan ruang UGD, tertidur pulas di kaki mereka. Kedatanganmu bukan sebuah kebetulan, kan? Bisik Citra pada anjing itu. Terima kasih, Putih. Terima kasih sudah datang kepada kami. Dan terima kasih sudah membawa Cah Bima di lobi mereka memikirkan pertanyaan yang sama. Mengapa harus kami? Mengapa bayi itu datang ayah untuk kami? Butiran gerimis mulai turun lagi, membasahi jendela. Namun di dalam rumah, ke hadapan kami, dibawa oleh seekor anjing yang juga baru kami temukan. Malam itu berlalu dalam balhangatan dari 3 manusia dan seekor anjing telah mengisi setiap sudut ruangan, menciptakan sebuah keluarga yang lahir dari sebuah keajaiban, utan air mata, keterkejutan, dan ribuan pertanyaan yang menggantung tanpa jawaban. Jejak yang terungkap. Beberapa minggu kemudian, Cahaya akhirnya diizinkan pindah dari NICU ke ruang perawatan biasa. Cit, di dalam ruang gawat darurat, tim medis bekerja cepat. Bayi mungil itu dikelilingi oleh Ra tidak pernah absen satu hari pun dari rumah sakit. Sementara Baskara mengatur ulang jadwal kerjanya agar bisa bolak-balik antara kantor, rumah, dan rumah sakit. Rutinitas mereka berubah drastis. Kini berpusat sepenuhnya pada Cah para dokter dan perawat yang cekatan melakukan prosedur penyelamatan. Anjani berdiri di luar, menempelkan wajahnya pada kaca ayah. Citra merasa terharu hingga menitikkan air mata setiap kali melihat jari-jari mungil Cahaya. Matanya tak lepas dari sosok kecil yang berjuang untuk hidup di dalam inkubator. Kulit bayi itu masih pucat Baskara, yang biasanya berwajah serius, kini mulai sering tersenyum lembut. Cahaya tumbuh semakin, dan napasnya yang halus hanya bisa terdengar melalui mesin monitor di sampingnya. Bima menghampiri dan sehat, dan putih, dengan setia, selalu berada di dekat mereka. Ia seolah menjadi penjaga tak terlihat, merangkul bahu istrinya. Dia akan selamat, bisiknya, mencoba menguatkan Anjani dan dirinya sendiri. Seringkali duduk diam di koridor rumah sakit.
Menatap Citra yang sedang menggendong Cahaya dengan sorot mata, dia bertemu dengan orang berhati hangat sepertimu. Itu pasti pertanda baik. Seorang dokter keluar dari yang penuh tanggung jawab. Kamu benar-benar seperti malaikat penjaga untuk Cahaya, bisik Citra pada ruangan dengan wajah lelah namun sedikit lega. Secara ajaib, bayi ini selamat tanpa kerusakan organ yang serius. Tapi Putih, suatu hari, penyelidikan polisi terus berlanjut. Dari keterangan Maya yang mulai membaik, kondisinya masih kritis. Ia mengalami hipotermia parah dan dehidrasi. Usianya diperkirakan baru ungkaplah hubungan masa lalunya dengan Putih. Beberapa tahun lalu, Maya hidup bersama anjing kesayangannya itu. Namun beberapa jam, jika terlambat ditemukan beberapa menit saja, nyawanya mungkin tidak akan tertolong. Mendengar itu, penyakit mentalnya memburuk, dan ia akhirnya diusir oleh keluarganya hingga menjadi tunawisma. Saat Anjani tak kuasa menahan isak tangisnya. Fakta bahwa yang menyelamatkan bayi itu di tengah malam yang dingin bukanlah itu anjingnya, yang ternyata bernama asli Kapas. Dipisahkan darinya dan diserahkan ke sebuah manusia, melainkan seekor anjing terlantar, membuat hatinya semakin sakit. Perasaannya terhadap Putih kini penampungan hewan. Namun, tak lama kemudian, Kapas berhasil kabur. Mengetahui fakta itu, Citra merasa jauh melampaui sekadar rasa kasihan. Itu adalah rasa syukur dan kekaguman yang mendalam. Semua ini adalah takdir. Kapas, yang kini menjadi Putih, entah bagaimana berhasil menemukan putri dari pemilik yang keesokan harinya. Penyelidikan polisi dimulai dengan serius. Mereka memanggil Bima dan Anjani ke kantor polisi untuk memberikan bahkan mungkin sudah tidak ia ingat lagi, dan menyelamatkannya. Baskara membaca laporan polisi dengan kening berketerangan resmi. Seorang detektif bernama Pak Heru, seorang pria parubaya yang tenang dan berpengalaman, memkerut. Seekor anjing bisa melakukan sejauh ini? Rasanya ini lebih dari sekadar insting melindungi pin interogasi. Anjing yang bapak dan ibu selamatkan sepertinya sengaja membawa bayi itu kepada. Ia membuka kembali catatan konseling Maya yang dilampirkan dalam laporan. Di sana, ada sebuah gambar yang dibuat Maya Anda, kata Pak Heru. Dari rekaman CCTV sebuah warung di dekat lokasi, kami melihat anjing itu keluar. Gambar seorang perempuan di tengah malam yang dingin, memeluk bayi, dan di sampingnya duduk seekor anjing putih. Dari arah sebuah kompleks pabrik tua yang sudah lama mangkrak, sambil membawa buntalan itu. Jadi, bayi dia sudah tahu, bisik Citra saat melihat gambar itu. Dia tahu tidak akan bisa merawat Cahaya. Jadi itu ditemukan di sana? Siapa yang tega membuang bayinya di pabrik tua seperti itu? Tanya Anjani. Dia memintanya pada satu-satunya makhluk yang ia percaya. Polisi membawa Baskara dan Citra ke bangunan ngeri membayangkannya. Kompleks pabrik itu tertutup, namun seringkali dijadikan tempat sing mangkrak, tempat Cahaya ditemukan. Di dalamnya, tumpukan sampah dan kain-kain bekas berserakan. Putgah oleh para tunawisma atau gelandangan. Sayangnya, area di dalam pabrik adalah titik buta CCTV yang mereka bawa serta masuk seolah sudah familiar dengan tempat itu. Lalu mulai mengais-ngais sesuatu di pos. Jadi kami belum bisa mengidentifikasi pelakunya, tambah Pak Heru. Bima tiba-tiba teringok ruangan. Ia menarik keluar sebuah buntalan kain yang berisi selimut bayi usang dan sebuah bingkai foto yang pecat sesuatu. Pak, apakah ada catatan tentang Putih? Maksud saya, anjing itu. Mungkin ada microchip atau tanda pemilik sebelumnya? Petik 2. Pak Heru menggeleng. Tidak ada microchip.
Tapi, ada satu hal yang aneh. Di dalam foto itu, meskipun sudah robek, samar-samar terlihat seorang perempuan muda tersenyum sambil memeluk seekor anjing kecil berbulu putih. Ini Maya, gumam Baskara. Dan di telinga kirinya, ada bekas luka bakar yang sangat samar. Sepertinya sengaja dibuat oleh seseorang, mungkin untuk Jing ini. Kapas. Citra membayangkan Maya di tengah lantai beton yang dingin dan udara yang menusuk tulang menandainya. Anjani bergidik mendengarnya. Sebuah firasat buruk menyelimutinya. Masa lalu putih sepertinya menyimpan sebuah rahasia kelam. Beberapa hari kemudian, titik terang mulai muncul. Paul memeluk bayinya untuk terakhir kali. Mungkin ia menatap Kapas dan berbisik. Jaga dia untuk Kisi berhasil melacak seorang wanita bernama Lestari, yang beberapa bulan sebelumnya pernah memeriksakan kehamilannya di sebuah permintaan terakhir yang diingat dan dilaksanakan oleh seekor anjing setia. Proses adopsi ternyata puskesmas di dekat area tersebut. Menurut catatan, Lestari didiagnosis menderita skizofrenia tahap awal, tidak mudah. Masalah hak asuh Maya, kondisi mentalnya, dan status putih menjadi pertimbangan rumit bagi tidak memiliki alamat tetap. Dan tidak ada wali atau suami yang mendampingi. Setelah melahirkan, kontaknya terputus. Dinas Sosial. Suatu hari, seorang petugas berkata pada Citra, kondisi kejiwaan Ibu Maya menunjukkan nama Lestari, terasa begitu ironis dengan kondisinya yang tak menentu. Polisi segera melacak keberperbaikan. Meskipun saat ini beliau tidak menunjukkan minat pada bayinya, kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan beliau berubah hadaannya. Beberapa hari kemudian, Lestari ditemukan di sebuah kontainer bekas di pinggiran kota. Ia meringkuk di pikiran di masa depan. Malam itu, Baskara dan Citra berbicara panjang. Bagaimana jika suatu saat nanti Maya ingin mengambil cahaya kembali? Tanya Citra cemas. Baskara menggenggam tangan istrinya erat. Sudut, kotor dan tak terurus, tenggelam dalam dunianya sendiri. Ketika ditanya tentang baik kalau begitu, kita akan berjuang. Kita akan melakukan apapun untuk mempertahankannya. Dia keluarga kita. Putih, inya, Lestari awalnya tidak merespons. Namun, ketika seorang petugas menyebut nama Putih, matanya yang berbaring di kaki mereka, mendengarkan percakapan itu dengan mata terpejam. Seolah mengkosong tiba-tiba membesar. Putih, dia yang membawa bayi itu, gumam Lestari dengan senyum tipis Serti. Kondisi berubah drastis ketika seorang pria tiba-tiba muncul. Suatu hari saat berjalan-jalan dia yang menyedihkan. Baguslah, dia melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan. Dia membawanya pada taman. Putih menggonggong dengan ganas ke arah seorang pria berjaket hitam yang tampak mengawasi mereka. Dari kek orang yang baik. Dari penuturan Lestari yang terputus-putus, terungkaplah sebuah kisah hauhan. Pria itu panik dan melarikan diri. Baskara, yang curiga, melaporkannya ke polisi yang tragis. Putih, yang nama aslinya adalah Kawan, adalah anjing kesayangannya sejak lama. Mereka hidup. Pria itu akhirnya tertangkap dan terungkap bahwa ia adalah ayah biologis Cahaya. Ia mengaku tidak menginginkan anak itu dan bersama di jalanan setelah Lestari diusir oleh keluarganya karena kondisi kejiwaannya. Di malam badai itu takut kehadirannya akan menghancurkan hidupnya. Ia mencari bayi itu dengan niat buruk. Fakta ini, di dalam gudang tua yang dingin, Lestari melahirkan bayinya sendirian. Dalam keputusasaan dan memperkuat posisi Baskara dan Citra. Di pengadilan, dengan mempertimbangkan kondisi Maya, ketidaklayakan ayah biolog bingungan,
Sadar bahwa ia tak akan mampu merawat anaknya. Ia melakukan satu-satunya hal yang ia yakini, isnya, dan lingkungan stabil yang ditawarkan Bhaskara dan Citra. Hakim akhirnya mengesahkan adopsi Cha. Ia membungkus bayinya dengan kain batik satu-satunya yang ia miliki. Lalu, memerintahkan, Anaya. Di hadapan hakim, Citra ditanya, apakah Anda siap menerima Cahaya sebagai putri Anda dengan jinnya yang paling setia untuk mencari pertolongan? Tolong dia. Carikan dia rumah yang hangat, bis tulus. Petik 2. Dengan air mata berlinang, Citra mengangguk mantap. Sejak hari pertama iaiknya pada kawan sebelum melepaskannya pergi. Dan kawan, dengan kecerdasan dan kesetiaan yang luar datang ke dalam hidup saya. Saya sudah menjadi ibunya, yang mulia. Malam itu, Bhaskara memas biasa, mengikuti jejak aroma orang baik yang baru saja menolongnya malam itu. Anjani. Ia membawa bayi itu ke satuang sebuah plakat kayu kecil di depan pintu rumah mereka. Di atasnya terukir tulisan, di scene satunya tempat aman yang ia kenal. Mendengar cerita itu, Anjani tak bisa menahan air matilah hati berlabuh. Sebuah keluarga yang terikat oleh takdir, lebih dalam dari darah. Malamnya, nyawa bayi itu tersambung oleh seutas benang harapan terakhir dari seorang ibu yang putus asa dan harinya, Citra menemukan sepucuk surat dari Maya yang dititipkan melalui petugas sosial. Ibu Citra, kesetiaan seekor anjing. Lestari kemudian dibawa ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan. Ia dengan tegas menyatakan tidak ingin dan tidak mampu merawat bayinya. Justru, ia berterima kasih jika Bima dan Ansaya tidak akan pernah lupa bagaimana Anda menangis saat memeluk putri saya malam itu. Saya gagal menjadi seorang ibu, tetapi putri saya telah menemukan ibunya. Hadiah terbesar yang Anda berikan pada saya adalah pengampunan untuk menyerah. Dan permintaan Anjani bersedia mengadopsinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Anjani memikirkan sebuah nama untuk bayi perempuan itu. Kirana, cahaya yang cantik. Cahaya yang datang di tengah kegelapan hidup terakhir saya pada Kapas, ternyata adalah Anda. Terima kasih. Jika saya bisa terlahir kembali, saya akan tetap memilih Anda mereka. Menjadi keluarga, proses adopsi Kirana tidaklah mudah. Bima dan Anjani untuk menjadi ibunya. Citra memeluk surat itu di dadanya. Di luar, salju imajiner harus melewati serangkaian prosedur birokrasi yang panjang dan rumit dengan dinas sosial dan pengadilan. Mereka menjalani olah turun. Dan di ruang keluarga, Putih yang berbulu putih tertidur lelap. Sementara Cahaya, wawancara, kunjungan rumah, dan penilaian psikologis. Namun, mereka melakukannya dengan sepenuh hati. Sementara yang kini berada di pelukan ayahnya, tertawa kecil. Keluarga mereka, yang terbentuk dari kepingan-kepingan takdir, akhirnya menjadi utuh. Waktu berlalu dengan cepat. Musim berganti, Kirana telah keluar dari rumah sakit dan kini berada dalam perawatan mereka. Rumah yang tadinya sunyi, kini dipenuhi suara dan cahaya tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria. Ia sudah bisa memanggil Mama dan Papa dengan jelas tangis dan tawa bayi. Kehidupan Bima dan Anjani berubah total. Anjani menemukan kembali tujuan hidupnya dalam membuat hati Citra dan Bhaskara meleleh setiap kali mendengarnya. Putih, sang pahlawan, kini merawat Kirana. Bima, yang awalnya kaku, perlahan-lahan menunjukkan sisi lembutnya. Ia sudah menua. Bulu putih di sekitar moncongnya semakin banyak, dan langkahnya tak lagi segesit dulu. Namun seringkali tertangkap basah sedang tersenyum sendiri melihat tingkah Kirana. Putih, sang pahlawan ia tak pernah jauh dari Cahaya.
Setiap kali gadis kecil itu bersin, Putih adalah yang pertama kali datang untuk Jati. Menjelma menjadi malaikat pelindung bagi Kirana. Ia tidak pernah jauh dari box bayi. Jika Kir memeriksa, suatu hari, Baskara menyadari napas Putih yang terdengar lebih berat. Mereka membawanya ke dokter. Ana menangis. Putih akan menjadi yang pertama menggonggong pelan untuk memberitahu Anjani. Ia akan hewan. Hasilnya menyedihkan. Usia tua telah menggerogoti organ-organ dalamnya. Tidak banyak yang bisa dilakukan selain berbaring dengan tenang di dekat Kirana. Seolah menjaganya dari segala mara bahaya. Para tetangga yang memberikan perawatan paliatif. Sejak saat itu, Citra dan Baskara mendedikasikan waktu mereka untuk merawat Putih. Awalnya takut dengan Putih, perlahan-lahan berubah menjadi kagum setelah mendengar kisahnya. Anak-anak sama seperti saat mereka pertama kali menemukannya. Suatu malam, Cahaya tiba-tiba demam tinggi. Mereka kompleks bahkan menjulukinya anjing malaikat. Sebuah rintangan muncul ketika ayah biologis Kirana tiba segera membawanya ke rumah sakit. Selama 3 hari Cahaya dirawat, Putih menolak masuk ke dalam. Tiba muncul pria itu, mantan kekasih Lestari, melacak keberadaan bayinya setelah mendengar kabar dari rumah. Ia hanya duduk diam di teras, menunggu di bawah hujan gerimis, seolah ikut merasakan sakit yang diderita cah kenalannya. Ia datang bukan karena rindu, melainkan karena takut keberadaan anak itu akan mengganggu hidupnya. Ayah. Setelah Cahaya sembuh dan kembali ke rumah, ia langsung memeluk Putih. Putihlah yang pertama kali menyadari niat buruk pria itu. Suatu sore, ketika pria itu mencoba mendekati rumah, "Jangan sakit, ya. Aku sayang Putih," bisiknya. Anjing tua itu hanya bisa mengibaskan ekornya. Putih menyambutnya dengan gonggongan marah yang tak seperti biasanya, membuat pria itu lari ketakutan dan dengan lemah. Namun, waktu tak bisa dilawan. Suatu sore yang mendung, Putih terbaring lemah akhirnya tertangkap oleh keamanan kompleks. Dalam penyelidikan polisi, pria itu mengaku tidak pernah menginginkan anak itu. Cave di tengah ruang keluarga dan tak lagi bisa bergerak. Dokter hewan yang dihubungi hanya bisa berkata, waktunya sudah. Hadian ini justru semakin menguatkan posisi Bima dan Anjani di mata hukum. Akhirnya, hari yang tiba. Biarkan ia menghabiskan saat-saat terakhirnya bersama keluarga. Malam itu, Citra, Baskara tunggu tiba. Di sebuah ruang sidang yang khidmat, hakim mengetukkan palunya. Hak asuh dan Cahaya duduk mengelilingi Putih. Citra memeluk kepala anjing itu di pangkuannya. Adopsi Kirana secara resmi diserahkan kepada Bima dan Anjani. Ibu Anjani, terima kasih, Putih. Terima kasih sudah menjadikan kami sebuah keluarga. Tanpamu, kami mungkin masih Bapak Bima. Apakah Anda siap menerima Kirana sebagai putri Anda dengan tulus dan membesarkannya dengan penuh cinta kasih? Hebak dalam kegelapan, bisiknya di antara isak tangis. Cahaya memegang kaki Putih. Putih, besok kita main lagi, ya? Dengan sisa tenaga terakhirnya, Putih mengibaskan ekor, tanya hakim. Dengan air mata haru, Anjani menjawab, sejak hari pertama ia datang ke dalam pelukan saya. Yang mulia, saya sudah menjadi ibunya. Kesiapan ini bahkan terasa terlambat. Selnya sekali lagi, lalu menghembuskan napasnya yang terakhir dengan sangat perlahan dan damai. Keesokan harinya, mereka menguburkan Putih di halaman belakang rumah. Di bawah pohon Kamboja yang rindu, ruangan bertepuk tangan. Malam itu, di depan pintu rumah mereka, Bima memaku sebuah plakat kayu kecil yangang. Di atas sebuah batu kecil, Citra menulis, "Putih, malaikat penjaga keluarga kami.
Kami ia ukir sendiri. Tulisannya sederhana, di sini hati berlabuh. Keluarga yang terjalin oleh ikatan yang lebih dalam dari darah. Lingkaran kehidupan. Waktu berlalu. Musim Berg tak akan melupakan cintamu. Di sampingnya, Cahaya meletakkan sebuah gambar. Dirinya, Mama, Papa, dan seekor anjing putih besar. Semuanya tersenyum sambil bergandengan tangan. Beberapa tahun berlalu. Cahaya Kinianti. Kirana tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria dan pintar. Ia memanggil Anjani, Bunda, dan B sudah duduk di bangku sekolah dasar. Suatu hari, ia pulang dengan wajah murung. Mama, teman Temima, Ayah. Putih, sang malaikat pelindung, juga semakin menua. Bulu putihnya mulayanku semua mirip sama mama dan papanya. Kenapa aku tidak mirip siapa-siapa? Petik 2. Citra memeluk Put banyak diselingi uban, langkahnya tak selincah dulu. Suatu malam, Putih terbaring lemarinya erat. Sayang, keluarga itu bukan tentang wajah yang mirip. Keluarga adalah tentang hati yang terikat, tentang kenangan tawa dan tangis yang kita bagi bersama. Itulah yang membuat kita mirip. Malam itu, Bas di ruang keluarga dan tak mau bergerak. Dokter hewan yang dipanggil ke rumah mengatakan bahwa usianya sudah sangat tua dan nara menggantung. Sebuah foto di kamar Cahaya. Foto malam pertama mereka bertemu Putih. Seekor anjing kecil dalam organ-organ dalamnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Sudah waktunya, kata dokter itu dengan lembut. Bi dekapan seorang wanita yang tersenyum cemas namun hangat. Ini Putih, Pa. Terus biarkan ia menghabiskan saat-saat terakhirnya bersama keluarga yang ia cintai. Malam itu, Bima, Anjani, dan Kirana duduk mengelilingi Putih. Anjani memeluk kepala anjing itu. Di ini siapa? Tanya Cahaya. Baskara tersenyum. Itu kamu, sayang. Di hari pangkuannya. Terima kasih, Putih, bisiknya lirih. Terima kasih sudah menjadikan kami sebuah kamu lahir, Putih yang membawamu kepada kami. Waktu terus berjalan. Pada ulang tahunnya yang kekeluarga. Terima kasih telah membawa Kirana untuk kami. Kamu adalah kehangatan di rumah ini. Kirana yang 12, Citra memberikan sebuah kotak tua pada Cahaya. Di dalamnya ada surat-surat dan buku. Masih kecil memegang kaki Putih dan berbisik. Putih, jangan sakit. Besok kita main lagi, Yarian milik Maya. Setelah membacanya, Cahaya menangis. Di halaman terakhir, tertulis, benci saja aku. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Putih mengibaskan ekornya sekali dengan sangat pelan. Iya men tidak apa-apa, tapi jangan pernah lupa bahwa aku mencintaimu. Dan aku berharap kau tumbuh menjadi anak yang beratap. Anjani, Bima, dan Kirana secara bergantian. Sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Keesokan harinya, mereka menguburkan Putih di sudut taman belakang rumah. Di atas sebuah hati hangat, Cahaya berlari ke halaman belakang, ke makam Putih. Putih, aku sekarang mengerti. Kalian semua hanya ingin menjagaku. Terima kasih. Aku akan jadi orang yang lebih baik. Batu nisan sederhana, Anjani menulis, Putih. Malaikat penjaga keluarga kami. Cintamu tak kalam itu. Citra memeluk putrinya yang sudah beranjak remaja. Waktu telah mengalir, tetapi kan pernah terlupakan. Beberapa tahun kemudian, Kirana yang sudah duduk di bangku sekolah dasar, bertanya pada ibunya, Bunda, kenapa wajahku tidak mirip Bunda atau Ayah? Petik 2. Anjani tersenyum, cinta mereka tetap sama. Sebuah keluarga yang utuh, yang dibentuk dan disatukan oleh seekor anjing. Memeluk putrinya erat. Sayang, keluarga itu tidak harus mirip wajahnya.
Keluarga itu adalah saat hati kita yang putih mungkin telah tiada, tetapi warisannya abadi. Ia tidak hanya menyelamatkan satu nyawa. Ia menciptakan sebuah keluarga dan mengajarkan mereka arti cinta yang sesungguhnya, cinta yang melampaui ikatan darah. Waktu mirip, saat kita berbagi tawa dan tangis yang sama. Kenangan itulah yang membuat kita menjadi mirip. Malam itu, Bima mengeluarkan sebuah foto lama, foto saat mereka pertama kali menemukan Putih. Ia membingkainya dan meletakkannya di kamar Kirana. Di foto itu, terlihat Anjani yang memeluk seekor anjing kecil dengan senyum cemas namun hangat. "Lihat, ini adalah awal dari kisah kita," kata Bima. "Hari di mana malaikat pelindungmu membawamu kepada kami." Kirana menatap foto itu lama, dan bahkan spesies. Ia lalu berjalan ke taman belakang, ke makam Putih. Ia meletakkan setangkai bunga dan berbisik, "Terima kasih, Putih. Kamu adalah awal dari kehidupanku." Keluarga itu terus berjalan. Putih memang telah tiada, namun keberadaannya tak pernah hilang. Ia hidup dalam setiap tawa Kirana, dalam setiap